Bang saling ingetin doang. Besok itu hari Jumat terakhir akhir bulan Rejab. Sekali lagi besok tanggal 27 Rejab. Nah, ketika khotib rombongan dia selesai dari khutbah pertama pas duduk, jangan sampai kagak baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Insya Allah gampang banget, insya Allah hafal kita Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? Kalau bisa, kalau muber, kalau mudah, kalau bercanda 35 kali. Bagaimana supaya nyandak? Bagaimana supaya muber? Dari sekarang sampai ntar malam, sampai besok pagi, latihan terus mulut kita supaya jadi biasa. Orang mah kalau udah biasa ngomong cepat gitu ya. Gaweannya ini yang bongkar kotor, kalau dia biasa bongkar kotor cepat. Coba kalau saya, jika bisa bongkar doang badannya. Nah, yang sebagai petugas di masjid-masjid jangan sampai lupa juga untuk ketika menyampaikan maklumat disampaikan bahwa sekarang ini adalah Jumat terakhir bulan Rejab, sehingga si khotib otomatis dia akan memperpanjang duduknya. Cara nafas kita juga jadi dapatnya. Minum 2 gelas, begitu. Minum 2 botol. Jadi sekali lagi dengan segala hormat jangan sampai lupa besok adalah Jumat terakhir. Yang kedua nih yang saya bilang beruntung banget ya Allah guru kita Ustaz Hasanuddin dan semua keluarga besarnya ya Allah. Beliau mengundang Ustaz Martin Romdoni. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan beliau membacakan riwayat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang beliau sedang lakukan adalah berdasarkan nih kitabnya Durratun Nasihin. Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala anna Allah khalaqa bahran min nurin tahta al-arsy thumma khalaqa malakan lahu janahani ahaduhuma bil masyriq wal akhar bil maghrib wa ra'suhu tahta al-arsy wa rijlahu tahta al-ardi as-sabi'ah fa idza shalla al-'abdu 'alayya fi shahri sya'ban amara Allah ta'ala dzalikal malaku fayyarmisa fi الحياة فيهمس الملك ذلك الملك ثم يخرج منه فينفض جناحيه فيقطر من كل ريشة قطرات فيخلق الله تعالى من كل قطرة ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة. Itu dalil, itu hadis yang tadi beliau guru kita Ustaz Martin Romdoni sedang lakukan. Artinya kurang lebih begini Pak. Inna Allah teman setunya Allah itu kelagawis dari akhir sama Allah bahron ing segoro minurin saking cahaya saking apa cahaya itu sinar kahdal arsi yang dalam atau ono ngisore aras lu bakal aku mengpenuhi dari akhir sama Allah malakan malaikat lakukan itu tetap berudah malak janahani utawi sewiwi loro 2 sayap. Kalau Honda itu dibak 1 sayapnya, jadi 2 sayap. Ahaduhu maka utawi salah siji ajarahan iku bil masyriqi ono ing etan wal akhir lan utawi kamode iku bil maghrib ono ing kulon wa rasuhu utawi sirahe malak iku tahtal arsi ono ngisore aras wa rijlau lan utawi sikil lorone malak iku tahtal arsi ono ngisore bumi asabi kang lipat pitu. Fa'idha sholla moko ari kalane maca sholawat dungo sholawat sapa al-abdu qaulu alayya ing atase ingsun kata kanjeng Nabi fi syahri Sya'ban ing dalem bulan Sya'ban amaro mongko perintah sapa Allah taala dalikal malaku ing mengkono-mengkono malaikat kaya bisa ing yen to kalau apa silap apa enggak silap nyelam ngerti Pak ya? Silap apa? Menyelam ya. Nutur kata menyelam itu kata butuh ayah bisa ingin menyelam. Menyelam itu bahasa Indonesia. Bahasa kitanya silap bima ilhayati ing dalam banyune pamuri bayar masyu setelah diperintah malaikat itu bayar masyu mongko silap opo sopo zalikal malaku mongko malaikat bayar tujuh mongko nuli betul sopo malak min husaking maul hayat bayar waktu mongko nuli ngipat-ngipatake ngipat-ngipatake itu kayak burung habis disembelih begini apa namanya? Ngepak.
Tapi bukan ngepak barang nih ya, maksudnya ngepak sayapnya. Iya. Janahahi ing sumiwi loro de malak kaya kuduru mongko netes minggu lirisanilin ko minggu lirisanin saking saben-saben loro Pasti orang Jawa. Kontoro tuh piro-piro tetesan kaya lugu mongko dadiake sapa Allah taala minggu kontrol saking saben-saben tetesan malakan ing malaikat siji ya sedal biru kang nyuwun ngapura sapa malak ahli keduanya abad ila yaumil kiamat itu mongko paling dino kiamat. Masya Allah. Guru ini orang Jawa mulu nih, mengerti dia. Mengerti ya? Dia orang Jawa semua. Perlu makan dulu berarti tidak kalau gitu. Mewakili segenap keluarga besar, mewakili tuan rumah, Ustaz Hasanuddin mempersilahkan. Itu digeser-geser Pak, apa namanya jangan muatan Jawa Tengah, apel yang rada-rada bukan, bisa ngambon, udah kuning-kuning lagi gitu ya. Silakan Pak, monggo Pak. Semua dihadiahkan sebagai kasut kata tahu dari Bapak Auli pada malam hari ini. Tadi belum disuruh kan? Sekarang Udah disuruh Pak, silakan Pak. Sah. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan satu lautan dari cahaya di bawah arsy. Kemudian Allah menciptakan juga malaikat yang gedenya malaikat itu ukurannya adalah tangannya kedua sayapnya, ujung sayap yang kanan itu ada di pinggir di paling betan, sementara ujung sayap satunya lagi ada di ujung kulon, bukan ujung kulon Banten, bukan ujung paling kulon. Kemudian bagian kepalanya ada persis di bawah arusnya Allah, sementara bagian kakinya ada di bumi yang ketujuh, lapisan bumi yang ketujuh. Nah, malaikat yang segitu gedenya ukurannya, tugasnya ngapain kita tugasnya? Yang jelas adalah fa'ila shallal abdu ala yawmi syahri sya'ban. Ketika ada seorang manusia bersolawat kepadaku, kata baginda Nabi, di bulan Sya'ban, di bulan Sya'ban atau bulan Roah. Bentar lagi Pak, bentar lagi di bulan Roah besok, maka Allah kemudian memerintahkan malaikat yang gede tadi untuk kemudian menyelam. Iya. Malaikat yang segitu gedenya silap menyelam di lautan yang telah Allah ciptakan tadi. Kemudian malaikat tersebut menyelam dan setelah menyelam kemudian bangun atau timbul kembali. Timbul apa tuh timbul ya? Nanjak kan, kita menanjak gitu ya. Kalau kita nonton lagi begitu, main di gondang begitu, mana seharian dan kagak pulang-pulang, kalau boleh apa babal kok. Terus bulan nanjak, nanjak itu malaikat. Ketika kemudian malaikat itu nanjak, kemudian mengembangkan kedua sayapnya, sehingga dari sayap orang namanya Abi Silap tentu banyak tetesan-tetesan yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, dan setiap satu tetesan dari kipat atau kembakan sayap malaikat tersebut, Allah menciptakan satu malaikat yang ditugaskan untuk memintakan ampun kepada kita sampai dengan hari kiamat tiba. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ya Allah, itu Pak, keuntungan, segala keuntungan itu yang telah dilaksanakan oleh beliau Martin Robboni. Masya Allah, bayangin berapa banyaknya jumlah malaikat yang telah Allah ciptakan bagi kita yang tadi kita sudah bersolawat. Ini masih bulan Rejab, besok bulan Sya'ban jangan sampai kagak untuk bersolawat. Dah, bahasa itu pembukaan. Sekali lagi saya dengan segala hormat bapak-bapak, jangan dianggap ini ngajarin, saya hanya bacain apa yang ada tertera di kitab Durratul Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Sore. Baru setengah 8 Ustaz. Baru setengah 6 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa bi wa bi ulumi fid dunya ya rabbal alamin.
Ya Allah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur ka fadli ala sa'iril anbiya wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur ka fadli ta'ala ala ibadihi. Ketika kita ngomongin bulan Roah atau bulan Sya'ban, itu adalah sebagaimana yang telah disabdakan, keutamaan bulan Sya'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaan baginda Nabi dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Sementara keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaannya Allah dibandingkan dengan para hamba-hamba atau makhluk-makhluknya. Maka jangan sampai tidak memanfaatkan keutamaan di bulan Sya'ban ini. Bismillahirrahmanirrahim, dipercepat aja Pak ya. Ya, dirangkuman aja. Iya, dirangkum-rangkumnya, digentak-gentakin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa bi wa bi ulumi fid dar ya rabbal alamin. Ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma thalathata ayyamin min awal Sya'ban wa thalathata min awsatihi wa thalathata min akhirih kana ballahu ta'ala sab'ina nabiyyan wa kana kaman 'abada Allah ta'ala sab'ina 'aman wa imata fidul hasanati mata syahid. Orang yang berpuasa 3 hari di depan, 3 hari di tengah, 3 harinya lagi dibuncit, di terakhir, maka Allah Subhanahu wa taala menstatuskan, menuliskan untuk orang yang berpuasa 3 di depan, 3 di tengah, 3 di akhir itu pahala 70 nabi. Dan Allah Subhanahu wa taala menstatuskan, menetapkan orang tersebut sebagaimana orang yang telah beribadah kepada Allah sebanyak selama 70 tahun. Wa imata fidul basana mata syahidan. Kalau orang itu mati di tahun tersebut, maka orang tersebut statusnya adalah mati syahid. Masya Allah. 3 hari di depan, 3 hari di tengah, 3 hari di belakang. Bulan depan, bulan awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa bi ulumi fid dar amin ya rabbal alamin. Ada sebuah cerita yang cerita sebagai penutup lah. Biar jangan lama-lama ya. Hukiya Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi annahu qala mata sadiqi Abu Hafs al-Kabir fa shallaitu ala janazatihi wa lam azur qabrahu thamaniya ashhurin thumma qasadtu ziyaratahu. Ini kampanye ya. Oh, ada yang tahu. Wadumtu lan turu sapa ingsun alaileng dalam suwi dina faraaitahu mutaghayyiran launi musfarral wajhi fasallimtu alaihi falam yarud assalamu alayya faqultu subhanallah lima lam tarud alayya assalam wa qala raddus salama ibadatun wa nahnu maqtu'una 'anil ibadati faqultu mali araka mutaghayyiran wajhi wa kunta husnal wajhi faqala lamma wudi'tu mabdi' al majhul lamma wudi'tu fi qabri ja'al malaku faqama ala ra'si wa qala ya shaykha su'i wa 'ada dhunubi wa su'a af'ali wa darabani bi umudin fash'ala jasadi naron ثم تكلم معي قبري فقال أما استحييت من ربي ثم ضبطني ضبطة حتى اختلفت أضلاعي وانقطعت مفاصلي وبقيت في العذاب إلى الليلة التي أهل فيها هلال شعبان فإذا أنا ينادي من فوقي أيها الملك ارفع عنه فإنه أحيا ليلة من شعبان في قبره وصام يوما من أيامه فرفع الله تعالى العذاب عني بحرمة قيام ليلة من شعبان وصيام يوم منه ثم بشرني بالجنة والرحمة ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا الليلة العيدين وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه حتى تموت القلوب. Ini timbang cerita Bang, timbang cerita. Tapi silakan mau percaya mau kagak terserah. Tapi ini cerita, namanya cerita begitu ya. Tapi bukan bohong, bukan hoax, itu makanya ceritanya ada dalam satu kitab.
Imam Abu Hafs Al-Kabir itu diceritakan meninggal. Kemudian sahabatnya Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi udah lama banget setelah mensolati udah ziarah ke kuburnya. Sampai di sini sama ada asyur 8 bulan kagak ke kuburnya. Kemudian sahabatnya yang bernama Muhammad bin Abdullah itu sampai diimpiin. Setelah ngimpi ceritanya adalah dia bingung ini orang siapa, mukanya itu berubah gak dikenalin pisan, kuning campur ke hitam-hitaman begitu. Kalau ada banget kok masih putih kan? Masih ada begitu kuning ke hitam-hitaman kayak apa kira-kira muka kalau begitu ya? Kayak RT. Hah? Pokoknya jelek banget ya Allah Rabbi. Sehingga ketika didatangi manusia yang wajahnya berubah kayak begitu, kemudian beliau ulul salam assalamualaikum, dia diem aja diem gitu. Dia orang apa ya? Apa marah apa bagaimana begitu? Kemudian dia nanya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak jawab saya? Dijawab apa oleh orang tersebut? Masya Allah, bahwasanya menjawab salam adalah ibadah, dan kami yang telah berstatus almarhum almarhumah adalah maktu'una, telah dipotong atau telah diputus jatah untuk melakukan ibadah, sehingga kami tidak bisa menjawab salam. Dari suaranya terus kemudian dikenal ya, Masya Allah, ente teman aneh. Terus kenapa muka ente jadi berubah begini, jadi jelek begini? Mohon maaf, saya mohon maaf nih, apa jelek itu tolong ceritain. Kiranya diganti. Diceritain itu akhirnya lama wadu'tu wa wudi'tu fi qabri. Dulu ketika saya ditempatkan dimasukin ke ruang landa, ke kuburan, ya Allah Rabbi, maka kemudian datanglah malaikat di bagian kepalaku. Kemudian malaikat itu langsung berkata kepadaku, wahai orang tua yang buruk berupa, wahai orang tua yang dosa-dosanya banyak nggak kehitung, afali, dan kemudian wahai orang tua yang pekertinya atau perilakunya buruk, jelek. Ya Allah, kemudian karena dipanggil dengan sebutan-sebutan yang jelek begitu, wadharabani bi'umudin, malaikat mukul saya dengan banyak dengan tongkat, dengan kayu yang begitu banyak banget, sehingga fasta'ala jasadin naron, jasad atau tubuh saya itu molat-malik itu bahasa kita ada belepakan, Pak. Kalau bocor muda dulu belepakan begitu deh. Badan atau jasad saya itu molat-malik saking sakit dan saking jerit-jeritnya. Molat-maliknya itu kepanasan sehingga saya terbakar. Kemudian membatalkan memaiko berifakola. Kemudian kubur juga berkata kepadaku. Tadi kan omongannya malaikat nih, wahai orang tua yang jelek, orang tua yang banyak dosanya, orang tua yang kelakuan jelek yang kelakuan juga jelek juga. Itu kata malaikat. Kemudian kubur juga berkata, Ammas tahyaita foto orang wirang sama zero. Artinya kubur langsung memponis, emang lu kagak malu? Begitu Pak. Ya Allah Rabbi, kayak apa kita nih ya, keselnya. Kemarin waktu lu di atas gua, lu pada maksiat, lu pada dosa, lu pada begitu, lu pada emang lu kagak malu? Sehingga dengan satu kata tersebut kemudian kubur itu Bobton itu apa ya, menghimpit. Kalau menghimpit warna masing-masing dari apa? Jepit. Apa namanya? Burak begitu apa namanya? Jepit. Jepit gitu ya. Jepit. Jadi badan atau jasad aku, kata saya ini, jasad aku dijepit apa kuburan sehingga kemudian badan saya ini itu maktalapa, kemudian kocar kacir apa ablai biro-biro igo wekase insun. Igo wekase itu tulang rusuk yang bengkok Pak. Saking kerasnya jepit atau himpitan kubur tadi, badan saya itu remuk sampai ke tulang iga saya remuk. Ya Allah. Wah, takut doa Bapak Sudi sehingga kemudian juga pada putus ros-rosan. Ros-rosan itu sendi Pak, penyambung antara tulang satu tulang dua. Ros bukan res-resan. Kalau res-resan itu sisa kue kumuan. Ini mah ros-rosan. Sendi pada putus saking hebatnya jepitan kubur. Ya Allah, wa baqaitu fil alabi ila lailatin ahalla fiha hilalu sya'ban. Dan kemudian aku merasakan siksa itu
sampai dengan datangnya bulan Sya'ban, bulan Rawah. Dan ketika bulan Rawah itu datang, terus kemudian ada suara yang menyeru, suara yang memanggil-manggil, yang memberitahukan. Malaikat yang tadi lagi nyiksa kemudian dikasih tahu, wahai malaikat, berhenti, stop, sampai sini aja. Emang apa? Orang ini pernah puasa sehari di bulan Sya'ban, dan orang ini pernah qiyamul lail, pernah beribadah sehari semalaman di bulan Sya'ban. Karena dia telah melakukan penghormatan kepada bulan Sya'ban yang Allah hormati, maka selesaikan, berhenti, cukup sampai situ siksaan kamu. Maka kemudian kemudian malaikat tersebut memberikan kabar baik, kabar berbunga kepadaku tentang surga dan tentang rahmat. Dan karenanya baginda Nabi bersabda bahwasanya orang yang menghidupkan 2 malam Id, malam takbiran dan gua apa jadi ngomong dua itu katanya gua kampanye lagi. Jangan Pak ya. Enggak makanya Idaini itu isim tasniyah. Isim tasniyah itu artinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yang kalau dalam dulu ketika belajar nahu itu syartul mutanna ayyakuna mu'awwa wa mufradan munakkar ma'ruf kiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumassilun lam yughni an ghairuhu. Itu dari id menjadi aidaini. Segitu doang deh. Itu apa namanya pakem untuk perubahan kalimatnya. Aidaini itu 2 Lebaran, 2 Id, maksudnya Idul Adha dan Idul Fitri. Orang yang menghidupkan malam tersebut, makanya kalau malam takbir itu kita ada selamatan Bang. Tahu di sini masih ada apa ada ya? ada. Masih ada ya? Ada. Di Pangkalan Kio itu Pak, itu apa di oseng? Ya ada. Masih ya? Ada. Kalau di Melaka itu pakai pen, jaket nih Bang. Dia pakai Di lengkap. Melaka gitu deh ya? Iya. Iya, Iya, benar. Pen di jaket itu maksudnya tepung terigu gitu, kata apa namanya? Katanya kalau pengen perek yang gede keranggan. Hah? PLT kok perek? Ya. Kemudian setelah itu walailatan nisfi, dan orang yang menghidupkan artinya beribadah di malam nisfu Sya'ban. Makanya besok dimaksud ketika malam nisfu Sya'ban itu pada kumpul, selain membaca 3 kali surat Yasin dan lain sebagainya, kita niatin menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Orang yang melakukan itu kemudian lam yamut qalbuhu hatta tamuta al-qulub, hatinya tidak akan mati sehingga manusia-manusia yang lain hatinya pada mati. Itu adalah merupakan keberuntungan apabila pembesaran dari kita mau menghidupkan puasa sehari doang di bulan Sya'ban, dan kemudian kita menghidupkan atau beribadah 1 malam aja di bulan Sya'ban bulan depan. Maka saya sangat berterima kasih terutama kepada guru kita Ustaz Hasanuddin yang malam hari ini berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita. Lagi-lagi ini hanya pemberitahuan, bukan sebuah pengajaran, bukan apalagi kau ngajarin, karena saya masih amat sangat dibutuhkan pimpinan dan lain sebagainya. Oleh karenanya mudah-mudahan apa yang kita ketahui ini bisa kita jadikan pegangan. Besok kalau ada yang ngomong mana dalilnya, udah nggak usah pakai dipikirin. Kalau perlu langsung aja mulutnya di ruas begitu. Agak pengen gua ngomongin dari lu, pokoknya dalilnya ada, gua udah denger. Iya bagaimana? Gua agak hafal begitu aja. Dibecek kayak maksudnya. Becek aja udah gitu. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan keselamatan.